Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar perundangan ITE. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut tentang Undang-Undang ITE, kita harus terlebih dahulu memahami tentang undang-undang, mengapa undang-undang lahir, seberapa penting undang-undang dalam sebuah negara, dan bagaimana jika sebuah negara itu tidak memiliki undang-undang. Kenapa sih undang-undang itu lahir? Jadi teman-teman, undang-undang itu lahir sebagai bentuk kebutuhan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan adil. Nah, setiap negara memerlukan aturan yang jelas agar dapat menjaga ketertiban sosial, membersihkan perlindungan kepada warga negara, dan mencegah terjadinya konflik. Undang-undang berfungsi untuk memberikan pedoman yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu, serta menentukan sanksi atau tindakan yang harus diambil apabila terjadi pelanggaran. Dengan adanya undang-undang, kehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadi lebih terstruktur dan juga terorganisir. Nah, selain itu teman-teman, undang-undang juga berperan dalam menjaga keadilan, melindungi kepentingan umum, dan menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan juga kebebasan bersama. Nah, seberapa penting sih undang-undang dalam sebuah negara? Undang-undang itu memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah negara, karena berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah teman-teman, undang-undang memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu, sehingga menciptakan keadilan dan juga kepastian hukum. Selain itu, undang-undang juga menjaga ketertiban sosial dengan menetapkan batasan-batasan yang menghindarkan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Nah, fungsi lainnya dari undang-undang adalah untuk melindungi hak asasi manusia seperti hak kebebasan, properti, dan perlindungan hukum. Undang-undang juga menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memastikan penyelesaian sengketa dilakukan secara adil sesuai dengan prosedur. Secara keseluruhan, undang-undang itu berperan vital dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan juga menjamin kesejahteraan seluruh warga negara. Nah, teman-teman, tanpa adanya undang-undang yang jelas, suatu negara itu kesulitan dalam mengatur berbagai sektor kehidupan dan menjaga stabilitas. Dan bagaimana sih jika sebuah negara itu tidak ada undang-undang? Jika sebuah negara tidak ada undang-undang, maka negara tersebut akan menghadapi kekacauan dan ketidakberaturan. Tanpa aturan yang jelas, masyarakat akan kesulitan untuk menjalani kehidupan dengan tertib. Karena kenapa? Karena setiap individu itu bisa bertindak sesuka hati tanpa batasan. Dan hal ini bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa, karena tanpa undang-undang tidak ada mekanisme yang mengontrol tindakan mereka. Nah, selain itu teman-teman, hak asasi manusia itu bisa terancam. Kenapa bisa terancam? Karena tidak ada hukum yang melindungi hak dasar setiap individu seperti hak atas kebebasan atau keamanan. Konflik kewarganegaraan atau antara individu dan negara pun tidak akan dapat diselesaikan dengan cara yang adil, karena tidak ada sistem hukum yang mengatur penyelesaian sengketa. Kriminalitas akan merajalela. Tanpa undang-undang yang melarang tindakan kriminal, maka pelaku kejahatan tidak akan takut dihukum. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu akan menurun, karena ketidakpastian hukum akan menciptakan ketidakamanan dan ketidakpercayaan
Dan perekonomian juga akan terhambat karena apa? Karena adanya peraturan yang mengatur transaksi, investasi, dan perlindungan hak milik pelaku bisnis tidak merasa aman untuk berinvestasi atau melakukan kegiatan ekonomi. Nah, jadi teman-teman, secara keseluruhan tanpa undang-undang, suatu negara itu akan terperosok dan ketidakstabilan, kekacauan, dan bisa mengancam kelangsungan negara itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui beberapa hal penting tentang undang-undang, maka langsung saja kita masuk pada pembahasan utama kita, yaitu konsep dasar perundang-undangan ITE di Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang ITE disahkan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali revisi, yang terbaru pada tahun 2016. Undang-Undang ITE berperan dalam mengatur berbagai aspek terkait dengan dunia digital, mulai dari transaksi elektronik hingga perlindungan data pribadi. Terdapat 3 aspek penting yang perlu kita pahami dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama, yurisdiksi. Undang-Undang ITE itu memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE memiliki jangkauan luas dan berlaku untuk berbagai aktivitas yang dilakukan melalui internet. Dan teman-teman, terlepas dari lokasi pelakunya. Yang kedua, perlindungan data elektronik. Nah, teman-teman, Undang-Undang ITE mengatur tentang penyimpanan data elektronik yang bertujuan untuk melindungi data pribadi dan menjaga kerahasiaannya. Aspek yang ketiga, perbuatan yang dilarang. Nah, Undang-Undang ITE juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang seperti penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan, penghinaan melalui media elektronik, pencemaran nama baik, dan juga pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE itu sangat penting dalam era digital saat ini. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena memberikan dasar hukum yang jelas dari penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang ini menciptakan kepastian hukum baik bagi pengguna internet, penyelenggaraan platform digital, maupun pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Undang-Undang ITE juga melindungi data pribadi pengguna dengan mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan kerahasiaannya. Nah, selain itu, Undang-Undang ITE memainkan peran krusial dalam mengatasi kejahatan dunia maya seperti peretasan, penipuan online, dan pencemaran nama baik dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Nah, teman-teman, di sisi lain, Undang-Undang ITE juga mendukung perkembangan ekonomi digital dengan menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi transaksi online yang mendorong pertumbuhan sektor. Selain itu, undang-undang ini membantu mencegah penyebaran konten negatif seperti pornografi, hoaks, dan ujaran kebencian yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Undang-Undang ITE juga meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengguna internet sehingga mereka lebih berhati-hati dalam beraktivitas di dunia maya. Nah, teman-teman, secara keseluruhan Undang-Undang ITE bukan hanya berfungsi untuk mengatur aktivitas digital secara aman dan sah, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, meskipun Undang-Undang ITE memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dunia digital, namun Undang-Undang ITE juga banyak menuai kritik, terutama terkait dengan pasal-pasal yang dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi dan juga mengancam hak asasi manusia. Nah, berikut ini ada beberapa kritik yang sering muncul, antara lain
Yang pertama, pasal 27 ayat 3 tentang penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan. Nah, di dalam pasal ini dianggap terlalu luas dan multitafsir sehingga mudah disalahgunakan untuk membungkam kritik dan pendapat yang berbeda. Nah, yang selanjutnya di dalam pasal 28 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, pasal ini dia juga dianggap terlalu luas dan mudah disalahgunakan untuk membungkam kritik dan pendapat yang berbeda. Nah, kewenangan diskresi aparat penegak hukum yang terlalu luas. Undang-Undang ITE itu memberikan kewenangan diskresi yang terlalu luas kepada aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran Undang-Undang ITE tanpa melalui proses pengadilan yang adil. Nah, teman-teman, seiring dengan perkembangan teknologi dan kritik yang muncul, Undang-Undang ITE itu telah mengalami beberapa kali revisi. Revisi Undang-Undang ITE ini bertujuan untuk memperbaiki beberapa kelemahan dan meningkatkan efektivitas Undang-Undang ITE dalam mengatur dunia digital. Namun, revisi Undang-Undang ITE ini juga menuai kritik karena dianggap tidak cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Setelah kita mengetahui tentang Undang-Undang ITE itu apa, aspek-aspek penting yang ada dalam Undang-Undang ITE dan kritik apa saja yang diterima oleh Undang-Undang ITE, saya rasa kita juga perlu mengetahui apa sebenarnya tujuan dari Undang-Undang ITE ini. Nah, di sini berikut adalah beberapa tujuan mengapa Undang-Undang ITE ini dibentuk. Yang pertama itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Nah, dengan memberikan kepastian hukum, Undang-Undang ITE diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Yang kedua itu untuk melindungi hak-hak warga negara. Nah, teman-teman, Undang-Undang ITE melindungi hak-hak warga negara atas privasi, keamanan data, dan juga kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Yang ketiga, mencegah dan menindak kejahatan siber. Undang-Undang ITE memberikan payung bagi hukum penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan siber seperti penipuan online, penyebaran berita bohong, dan peretasan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui beberapa hal penting tentang Undang-Undang ITE, langsung saja kita masuk pada materi utamanya, yaitu tentang konsep dasar Undang-Undang ITE. Terdapat beberapa konsep dasar Undang-Undang ITE yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada informasi elektronik. Nah, setiap bentuk informasi yang dapat diproduksi, ditransmisikan, disimpan, diterima, atau diproses dengan menggunakan media elektronik. Yang kedua, transaksi elektronik. Nah, teman-teman, di setiap kegiatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Yang ketiga, ada sistem elektronik perang. Nah, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan prosedur keamanan yang saling berhubungan atau kombinasi dari semuanya yang memungkinkan pengelolaan informasi elektronik. Dengan memahami konsep dasar Undang-Undang ITE, kita dapat lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya dan turut menjaga keamanan serta ketertiban di ruang digital. Nah, teman-teman, Undang-Undang ITE terus mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, ada beberapa perubahan nih teman-teman yang signifikan. Perubahannya adalah yang pertama itu pelanggaran pasal karet. Beberapa pasal yang dianggap terlalu karet dan sering disalahgunakan telah diperbaiki. Yang kedua, penguatan perlindungan terhadap korban. Nah, Undang-Undang ITE itu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban kejahatan siber. Dan yang ketiga, itu ada peningkatan literasi digital. Pemerintah harus berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya teman-teman, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE itu memiliki dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik positif maupun negatif, undang-undang itu mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Nah, berikut adalah
adalah beberapa dampak positif. Yang pertama itu mendorong pemanfaatan teknologi dan melindungi hak digital. Yang kedua, meningkatkan keamanan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE memberikan kerangka hukum yang jelas untuk transaksi elektronik seperti jual beli online, perbankan online, dan komersi. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam melakukan transaksi online, mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Dan selanjutnya untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Nah teman-teman, Undang-Undang ITE itu mengatur tentang hak cipta dan hak paten, melindungi karya-karya kreatif dan inovatif dari pembajakan dan pelanggaran. Hal ini mendorong kreativitas dan inovasi serta melindungi hak-hak para kreator dan pemilik hak cipta. Yang selanjutnya mempromosikan kebebasan berekspresi. Nah, Undang-Undang ITE ini bertujuan untuk melindungi kebebasan berekspresi meskipun beberapa pasal di dalamnya seringkali menimbulkan kontroversi. Undang-Undang ITE memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan informasi melalui media online. Nah, teman-teman juga harus perlu tahu dampak negatifnya. Yang pertama, kontroversi dan penyalahgunaan pasal karet. Yang kedua, pembatasan kebebasan berekspresi. Nah, beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE seperti pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dianggap terlalu luas dan ambigu sehingga dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik dan pendapat yang berbeda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang pembatasan kebebasan berekspresi dan juga hak untuk menyampaikan kritik. Nah, selanjutnya penyalahgunaan hukum. Nah, teman-teman, pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti untuk menghukum orang yang berbeda pendapat atau untuk menekan kritik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan menghambat proses demokrasi. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan siber. Meskipun Undang-Undang ITE bertujuan untuk mencegah kesejahteraan siber, namun belum sepenuhnya efektif. Kejahatan siber seperti penipuan online, pencurian data, dan penyebaran hoax masih marak terjadi. Solusi dan tantangannya menuju penerapan Undang-Undang ITE yang lebih adil dan efektif. Revisi Undang-Undang ITE menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi kontroversi dan penyalahgunaan pasal karet. Nah, revisi undang-undang itu perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa Undang-Undang ITE dapat melindungi hak-hak digital dan kebebasan berekspresi, serta mencegah penyalahgunaan hukum. Selanjutnya, peningkatan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Undang-Undang ITE dan etika berinternet sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan meminimalisir dampak negatif. Edukasi dan sosialisasi tentang Undang-Undang ITE dan cara-cara untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan membantu masyarakat untuk memahami hak dan juga kewajiban mereka dalam ruang digital. Yang selanjutnya, teman-teman, ada penguatan penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil dan efektif itu sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan Undang-Undang ITE ini. Penegak hukum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang ITE dan dapat menerapkan secara proporsional dan adil. Nah, jika kita menelusuri sisi gelap dunia maya tentang bentuk penyalahgunaan media sosial yang perlu diwaspadai, media informasi dan transaksi elektronik atau ITE telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Nah, teman-teman, kemajuan teknologi ini telah membawa banyak manfaat, namun juga membuka celah bagi berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif bagi individu, masyarakat, dan juga negara. Nah, penyalahgunaan media ITE merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, etika, dan norma sosial. Nah, teman-teman, kita perlu memahami batas Undang-Undang ITE sebagai pedoman. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi landasan hukum yang mengatur penggunaan media ITE di Indonesia. Undang-Undang ITE itu bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak individu dalam menggunakan media ITE serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teman-teman, bentuk penyalahgunaan media ITE menjelajahi ranah kesejahteraan siber. Penyalahgunaan media ITE dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang masing-masing memiliki dampak dan implikasi yang berbeda. Yang pertama itu ada kejahatan siber. Nah, kejahatan siber itu seperti pencurian data pribadi seperti nomor rekening bank, data kartu kredit, atau informasi identitas melalui berbagai cara seperti phishing, malware, atau serangan ransomware. Pencurian data dapat menyebabkan kerugian finansial, penipuan, dan penyalahgunaan identitas. Selanjutnya ada penipuan online. Nah, penipuan melalui internet seperti penipuan jual beli online, penipuan investasi, atau penipuan melalui media sosial. Penipuan online itu dapat merugikan korban secara finansial dan juga emosional. Nah, selanjutnya teman-teman ada pornografi anak. Penyebaran konten pornografi yang melibatkan anak-anak baik melalui situs web, media sosial, atau aplikasi pesan. Nah, pornografi anak itu merupakan kejahatan yang serius, dapat menyebabkan trauma dan eksploitasi seksual terhadap anak. Terorisme siber, penggunaan teknologi informasi untuk merencanakan, melakukan, atau mendukung tindakan terorisme siber dapat mengancam keamanan nasional dan menyebabkan kerusakan infrastruktur penting. Yang kedua ada penyalahgunaan privasi. Nah, di dalam penyalahgunaan ada pendapatan mendengarkan, merekam percakapan orang lain tanpa izin, baik melalui telepon, email, aplikasi, pesan penyadapan, dapat melanggar privasi dan kepercayaan serta dapat digunakan untuk tujuan ilegal. Selanjutnya pelacakan, melacak lokasi atau aktivitas seseorang tanpa sepengetahuan mereka melalui GPS, aplikasi pelacakan, atau kamera CCTV. Nah, pelacakan dapat digunakan untuk mengintimidasi, mengejar, atau menguntit seseorang. Selanjutnya ada penyebaran informasi pribadi. Menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin seperti alamat, nomor telepon, atau foto pribadi. Penyebaran informasi pribadi dapat menyebabkan pelecehan, ancaman, atau bahkan penipuan. Nah, yang ketiga pelanggaran hak kekayaan intelektual. Di dalamnya ada pembajakan, menyalin dan menyebarkan karya orang lain seperti musik, film, atau software tanpa izin. Pembajakan dapat merugikan para kreator dan juga industri kreatif. Selanjutnya pelanggaran hak cipta. Nah, menggunakan karya orang lain tanpa izin seperti gambar, video, atau tulisan untuk tujuan komersial atau non-komersial. Nah, pelanggaran hak cipta ini dapat menyebabkan tuntutan hukum dan kerugian finansial. Yang keempat ada konten negatif. Nah, di dalam konten negatif ada pencemaran nama baik, menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah yang dapat merusak reputasi seseorang. Pencemaran nama baik dapat menyebabkan kerugian finansial, emosional, dan juga sosial. Selanjutnya ujaran kebencian. Nah, menyebarkan ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik antar kelompok seperti ujaran ras, suku, agama, dan golongan, atau ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Nah, teman-teman, ujaran kebencian itu dapat menyebabkan diskriminasi, kekerasan, dan perpecahan sosial. Selanjutnya ada hoax, menyebarkan informasi palsu yang dapat menyesatkan publik dan menimbulkan keresahan. Hoax dapat menyebabkan kepanikan, kerusuhan, dan juga perpecahan sosial. Yang kelima itu ada bullying siber. Nah, bullying siber itu terdapat cyberbull, mengganggu, mengintimidasi, dan menghina seseorang melalui internet
media sosial atau aplikasi pesan. Cyberbullying itu dapat menyebabkan trauma, depresi, dan juga gangguan mental. Nah, dampak penyalahgunaan dari media ITE. Yang pertama itu menghitung biaya kejahatan siber. Penyalahgunaan media ITE itu dapat berdampak negatif baik secara individu dan maupun kolektif. Kerugian materi, kehilangan uang, data penting atau aset akibat pencurian, penipuan online atau serangan ransomware, kerugian psikologis, trauma, depresi, atau gangguan mental akibat bullying siber, penyebaran informasi pribadi, atau ancaman kekerasan online. Selanjutnya ada kerugian sosial, kerusuhan, konflik sosial, atau perpecahan masyarakat akibat penyebaran hoax, ujaran kebencian, atau provokasi online. Ada kerugian ekonomi. Nah, kerugian bagi perusahaan atau organisasi akibat serangan siber, pencurian data, atau gangguan sistem elektronik. Nah, teman-teman juga perlu tahu upaya pencegahan dan penanggulangan. Pertama, membangun pertahanan digital. Untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan media ITE diperlukan upaya multi pihak. Ya, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan media ITE dan cara-cara untuk melindungi diri. Yang kedua, ada sosialisasi dan edukasi tentang undang-undang ITE dan etika berinternet sangat penting. Ya, selanjutnya penguatan regulasi. Nah, memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait dengan kejahatan siber dan pelanggaran privasi. Nah, teman-teman, undang-undang ITE perlu dievaluasi dan diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga kejahatan siber. Peningkatan keamanan siber. Nah, meningkatkan keamanan sistem elektronik dan data pribadi seperti menggunakan password yang kuat, antivirus, dan firewall. Peningkatan keamanan siber dapat mengurangi resiko serangan siber dan pencurian data. Selanjutnya, kerjasama antar pihak. Kerjasama antar lembaga, pemerintah, penegak hukum, dan perusahaan teknologi untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan media ITE. Kerjasama yang erat dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber. Penyalahgunaan media ITE itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari dan menyerap berbagai aspek dalam mempengaruhi interaksi sosial, ekonomi, dan bahkan keamanan. Ada beberapa contoh konkret bagaimana penyalahgunaan media ITE itu berdampak pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu berdampak pada dampak sosial. Dampak sosial seperti penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial dapat memicu konflik antar kelompok, perpecahan sosial, dan bahkan kekerasan fisik. Nah, contohnya itu seperti penyebaran hoax tentang kerusuhan di suatu daerah dapat menyebabkan kepanikan massal dan keresahan di masyarakat. Yang kedua, cyberbullying. Perundungan di dunia maya dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan kesejahteraan korban, menimbulkan rasa takut, depresi, dan bahkan mendorong korban untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Nah, contohnya itu seperti penyebaran foto dan video memalukan teman sekelas di media sosial itu dapat menyebabkan korban mengalami trauma psikologis dan depresi. Nah, selanjutnya pelanggaran privasi. Penyalahgunaan data pribadi seperti pembobolan akun media sosial atau pencurian data kartu kredit dapat menyebabkan kerugian finansial dan emosional bagi korban. Nah, contohnya itu seperti hacker dapat membobol sistem keamanan sebuah website dan mencuri data pribadi pengguna seperti nomor telepon, alamat email, dan data kartu kredit. Yang kedua itu berdampak pada dampak ekonomi. Nah, penipuan online seperti penjualan barang palsu atau investasi bodong itu dapat merugikan masyarakat secara finansial. Nah, contohnya itu seperti penjual online
di marketplace dapat menawarkan smartphone dengan harga jauh di bawah pasaran, menarik pembeli untuk melakukan transaksi dan kemudian menghilang tanpa mengirimkan barang. Nah, contoh yang kedua itu ada pelanggaran hak cipta. Penyalahgunaan hak cipta seperti pembajakan musik, film atau software itu dapat merugikan para kreator dan pemilik hak cipta, itu mengurangi pendapatan mereka dan menghambat perkembangan industri kreatif. Nah, contohnya itu teman-teman seperti pengguna internet dapat mengunduh lagu atau film bajakan dari internet yang merugikan para kreator dan pemilik hak cipta. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dari konsep dasar perundang-undangan ITE. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.